Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Di awal tahun ajaran baru ini, tadi kalian sudah masuk di kelas 12. Jadi langkah kita pertama kali sebelum kita nantinya melangkah ke pelajaran dan materi berikutnya, Bu Nasiti mau mengajak kalian semua untuk menentukan nilai-nilai kebajikan dan nilai keyakinan kelas. Apa itu nilai kebajikan sih? Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang merujuk pada prinsip-prinsip etis atau moral yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan karakter dan perilaku yang baik. Ngerti ya nilai kebajikan? Contohnya itu bisa jujur, itu kan nilai kebajikan. Terus ada tanggung jawab. Apa meneh nilai kebajikan yang kamu pahami? Apa meneh sing jenenge nilai kebajikan iki apa meneh? Malu, misalnya tak kayak contoh jujur, tanggung jawab itu nilai kebajikan. Apalagi yang kalian sopan itu masuk nilai kebajikan. Apalagi? Apa? Hah? Ramah itu masuk nilai kebajikan. Nah, sekarang ini contoh-contoh nilai kebajikan itu ini ada peduli, terus terang, bersih, komitmen, belas kasih, bla 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 bla, ada banyak di sini. Tugas kalian hari ini kita akan menetapkan nilai-nilai kebajikan dari kelas 12 busana 1. Bu Nasiti menyediakan Bu Nasiti kelas lo guys. Ini kelas biro guys. Bu Nasiti menyiapkan loh. Menyiapkan ini apa namanya? Sticky note. Kalian bisa tuliskan 5 nilai kebajikan yang kamu rasa penting untuk kelas. Orang satu diambil satu. Ora ngene lho. Iki kan akeh to iki, Bu. Pretelis di siji ngono lho. Diminta ambilnya satu-satu. 5, satu anak 5. Satu anak nulis 5 nilai kebajikan. Satu anak nulis 5 kebajikan. Orang apa 5 nilai kebajikan gitu tulisannya gitu ya. Nilai 5 kebajikan kelas yang menurutmu. Jadi yang kalian tulis adalah 5 nilai kebajikan yang harus dipunyai sama siswa di kelas ini. Oke? 5 nilai kebajikan yang menurutmu diperlukan untuk kelas ini. Nggak usah dikasih nama. Bisa dituliskan ke depan, ditempel ke kene ya, Cah. Tempel ngene-ngene. Ya kalau menurutmu disiplin perlu boleh. Ini kan cuma contoh toh. Menurutmu disiplin boleh ditambahi aja. Nanti nilai-nilai ini kita tetapkan menjadi nilai keyakinan
12, busana 1. Kalau sudah ditempelkan tempelkan di kertas yang disediakan tadi. Bu, saya mau ambil renang, Bu. Gak apa-apa ya? Ya. Ditoto sembarang enggak apa-apa. Haji. Dihias-hias boleh itu. Bunas bilangnya telat. Oke, kita punya ini ada berapa? Tak hitung saya. Mas KB ini sudah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas 17. Nah, dari 5 nilai ini kan tadi nilainya banyak banget toh. Kalian berbeda-beda. Sekarang kita rangkumkan jadi satu. Bu Nasiti bisa minta tolong bantuannya. Satu anak dituliskan yang ini, nanti yang pilihannya banyak itu berarti kita tetapkan menjadi nilai kebajikan. Gitu ya? Hah? Ya wes nyanggun, dituliskan Gun. Ini kita matikan, kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Peduli. Tulisanmu. Anu aja, dibantu lagi, dibantu Elzara. Ya wes ngono. Peduli, baik hati, ngisore baik hati. Cukup gede jane kok ben cukup kok. Lagi cukup, Bu. Pasti, Bu. Kan kok jek ono akeh ki kok baik hati, kedamaian, tanggung jawab. Nanti yang mana nilai kebajikan yang paling banyak berarti itu kita tetapkan menjadi nilai kebajikan kita. Nek kesel nanti diganti El Zahra. Kesatuan 1. Siksi. Percaya diri. Anyar. Makasih ya, Dek. Iya, Dek. Percaya diri. Harga diri. Oh, nanti nek kurang di sini aja. Harga diri. Berprinsip. Berprinsip. Percaya diri, disetripke. Tanggung jawab. Nih. Toleransi. Kejujuran. Bertujuan. Selip kene. Bertujuan.
bertujuan. Kedamaian. Tadi kayaknya ada damai ya? Kedamaian. Ini nih. Kedamaian, komitmen bawah. Kemudian semangat. Ada semangat. Nah oke. Ini kemudian kita hitung bareng. Terima kasih ya Fani. Kita hitung bareng. Kemudian kita kaji apakah nilai-nilai kebajikan yang mayoritas tadi itu sudah pas untuk kelas 12 busana 1. Apakah nilai itu adalah nilai-nilai yang nantinya bisa dipegang oleh kelas 12 busana 1. Kita lihat ya. Peduli yang kita hitung yang kelihatannya banyak ya. Peduli ada 4, baik hati ada 4, kedamaian 5, gotong royong ada 4, kemudian tanggung jawab ada 9, kebersihan 3, kesantunan 5, ini 9, semangat 4, keberanian 2, toleransi 6, keadilan 2, percaya enggak usah dihitung. Terus yang tak hitung lagi berarti ini ya yang 4 ya, percaya diri. Berarti dari ini saya akan milih 5 saja nilai kebajikan yang kita yakini untuk kelas 12 busana 1. Yang pertama jelas ini tanggung jawab, setuju. Tanggung jawab itu penting untuk kelas 12 busana 1. Kemudian ada nilai kejujuran. Kita sepakati ini menjadi kesepakatan bersama, setuju? Setuju. Kemudian ada kedamaian. Ini toleransi. Kita sepakati menjadi nilai kebajikan kelas 12 busana 1, setuju? Setuju. Kemudian ada 1, 2, 3, terus kedamaian. Nah ini juga kita sepakati menjadi nilai 12 busana 1. Nanti kita pegang teguh ini nilai-nilai ini. Kalau nanti temanmu ada yang melanggar, berarti kalian yang di kelas ini bisa mengingatkan nilai kebajikan yang kalian pegang. Gitu ya. Juga nanti Bapak Ibu Guru juga bisa kalian ingatkan lagi bahwa ini menjadi nilai kebajikannya. Nanti nilai kebajikan itu akan dicetak, kemudian karena kita kelasnya kan moving, nanti berarti dibawa terus ke map. Jadi nanti akan diingatkan nilai kebajikan. Ada 5 nilai, berarti ada kedamaian, tanggung jawab, kesantunan, kejujuran, dan toleransi. Elzahra bisa dibantu Bunda Siti dituliskan di sini, berarti nilai kebajikan 12 busana 1. Nanti kita rekam, nanti kita tuliskan di cetaknya. Ya memang bagusnya nanti ditulis. Ini nanti sama kelas sama sudah membuat yang namanya nilai-nilai kebajikan. Bunda Siti ulas kembali ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas 12 busana 1 ada tadi kedamaian, kemudian ada tanggung jawab, kesantunan, kejujuran, dan toleransi. Nilai-nilai ini yang kalian yakini. Kedamaian ini kayak piye to contohnya? Berdamai. Nah, tidak ada pertengkaran. Ya pertengkaran normal, ya tidak ada kelompok-kelompokan. Berarti saling mendukung satu sama lain. Kalau tanggung jawab kaitannya kemana kalau tanggung jawab? Tugas. Kemudian piket, itu bentuk tanggung jawab. Terus apa lagi? Datang tepat waktu juga masuk tanggung jawab, betul kan? Terus ada kesantunan, ada kejujuran, ada santun, jelas ya. Santun itu kaitannya dengan apa? Sopan, perilaku dalam berbicara, ya toh, dalam berseragam. Mungkin masuk santun juga loh ya.
Terus kejujuran ini jelas. Kalau jujur itu berarti artinya apa? Jujur itu apa? Tidak bohong, berkata sesuai keadaan, sesuai kondisinya. Terus ada toleransi. Kalau toleransi kaitannya kemana? Ke agama. Toleransi bisa ke agama, bisa ke saling menghormati, itu masuk ke toleransi. Kalau misalnya di sini ada teman kalian yang agamanya Kristen, berarti nanti ketika ibadah ya dihormati. Jangan memaksakan agama kita ke agama orang lain, itu juga masuk bagian toleransi. Terus ini, nah sekarang tadi kita sudah tahu kan nilai kebajikannya. Sekarang kita ada ke keyakinannya. Nah, kalau nilai keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Nilai keyakinan kelas ki podo karo hampir sama dengan peraturan, tetapi bahasanya menggunakan bahasa yang positif. Nantinya keyakinan kelas ini itu harus dipahami oleh satu kelas. Jadi keyakinan kelas itu dipahami satu kelas dan diterapkan pada lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Kalau peraturan bedanya apa? Kalau peraturan itu sudah ditetapkan. Contohnya apa? Peraturan sekolah. Kamu harus memakai seragam ini pada hari ini. Hari Senin harus memakai seragam OSIS. Hari Selasa memakai seragam OSIS juga ya, Selasa ya. OSIS hari Rabu menggunakan seragam orange. Itu adalah peraturan. Siswa harus memakai sepatu pantofel hitam. Itu namanya peraturan. Kamu ikut kontribusi membuat enggak? Enggak. Nah, itu namanya peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu menjadi diskusi oleh satu kelas dan diyakini oleh satu kelas. Bisa dipahami ya? Nah, kita sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ini nanti saya mau bagi kelompok, bagi dulu aja deh, persen aja. Jadi biar tidak terlalu banyak kayak tadi. Ini tak bagi menjadi gini ya, berarti ya 1, 2, 3, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Saya bagi 5 kelompok, nanti tak dumi iki meneh juga. Kalian tuliskan 5 peraturan yang kalian rasa itu cocok untuk harus dilaksanakan di kelas 12 busana 1. Kita bikin peraturannya dulu aja. Nanti kita bersama-sama mengubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Contoh misalnya, kalian menginginkan siswa harus datang tepat waktu. Terus atau piket harus dikerjakan sesuai jadwal. Paham ya, Cah? Peraturan untuk kelasmu dewe. Misalnya juga, apakah harus peraturan semua? Misalnya, sesama teman tidak boleh saling mengejek, itu juga menjadi peraturan. Nanti kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Bisa dipahami? Oke ya, kita baginya gini aja. Kalian diskusi kira-kira peraturan apa yang tepat untuk kelas 12 busana 1. Mudeng ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Imelda sama Alifa gabung dengan Desi dan Freya. Didiskusikan peraturan apa yang kalian rasa itu perlu di kelas 12 busana 2. Patokannya adalah nilai kebajikan tadi. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati teman dan bapak ibu guru, tidak berkata kasar, itu masuk peraturan. Tidak berkata kasar. Apa yang pingin mbok curahkan dituliskan di sini. Ora asa wedi diseneni koncone, ya. Masih ada yang ngeneni koncone? Tak bagikan. Ini 1. Ya, Bu. Oke, Bu. Udah? 1, ya. Misalnya juga peraturan tidak boleh makan dan minum, itu masuk peraturan. Iya, ini bertiga. Ini kamu join sama mereka ya. Yuk jajal didiskusikan. Kita diskusikan 5 menit cukup ya. Saya mau ke siapa? Kilo. Seret. Mau. 5 peraturan yang kalian rasa. 5 peraturan yang kalian rasa. Ditulis. 5 peraturan kelas yang kalian rasa itu memang harus dilakukan di kelas 12 busana 1.
Boleh misalnya saya pingin saling menghormati, setiap saya bicara saya tidak ingin teman saya ikut ngomong, itu juga masuk keyakinan kelas. Atau enggak, saya ingin semua siswa itu aktif, teman-teman saya itu aktif, itu juga aktif dalam pembelajaran, itu masuk peraturan. Oh, berarti contoh Mbak. Ya. Pakai peraturan kalimat biasa sih ya enggak apa-apa. Nanti kita rembuk kalimat itu diubah jadi kalimat baik sama-sama. Kalimatnya apa kalimat peraturan juga enggak apa-apa. Misalnya tidak boleh mencela temannya berbicara, itu juga bisa masuk. Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan, menjalankan piket tanpa harus diingatkan, itu juga bisa. Apa dek? Gak apa-apa, ini kan nanti kita sepakati bareng-bareng. Yo, kuwi ora apa-apa. Di depan. Belum? Berapa anak berarti yang belum? Oke yuk, Cah, kita pilih 6 peraturan tadi ya. Kita pilih 6 peraturan tadi. Bunda Siti ngetik di sini kira-kira yang mana yang itu yang dua Bu, kelas apa Bu? tak gini aja wes. Dari sini dari 6 ini kan ada 5 atau masing-masing tak ambil 1 ya. Kita lihat yang di sini. Tidak boleh memojokkan sesama teman. Laksanakan tugas piket dengan disiplin. Setelah meminjam barang dikembalikan, mengumpulkan tugas tepat waktu,
menjaga keharuman badan. Yang mana yang kalian yakini menjadi peraturan? Menjaga keharuman. Menjaga keharuman. Nanti rapi ini ya. Menjaga. Yang ini, berbicara secara halus, tidak boleh egois, jangan saling mengejek, saling menghargai, wajib membayar kas. Yang mana yang kalian yakini? Yang lainnya berbicara aja udah apa-apa loh. Ini masalahnya nanti yang menetapkan satu kelas. Yang mana yang kalian yakini jadi peraturan kelas? Jangan egois. Jangan egois. Semuanya setuju yang diambil jangan egois? Terus yang ini, wajib berani menyampaikan pendapat. Piket wajib dilaksanakan. Dilarang menanyakan hal sensitif. Dilarang bercanda berlebihan, terutama dalam bentuk fisik. Kemudian dilarang mengganggu teman saat istirahat. Yang mana yang kalian yakini? Satu yang kalian yakini. Ya, piket. Piket wajib dilaksanakan. Betul. Yang lain setuju? Flora setuju? Saling menghormati satu sama lain, bersikap lebih sopan dan santun, dilarang berkata kasar, saling toleransi, bertanggung jawab melakukan sesuatu. Yang dipilih tanggung jawab, setuju? Nih, tidak boleh memojokkan sesama teman, melaksanakan tugas piket dengan disiplin. Setelah meminjam barang dikembalikan, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga, loh iki mau wes padha meneh. Jangan suka mengambil jajan tanpa izin, tidak boleh saling membuli teman, tidak boleh pelit, tidak boleh baperan solid. Yang mana yang kalian yakini? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Tidak singgungan. Sampaikan sisi-sisi ya. Oke, sekarang kita kan dapat 5 nih. Sebarang. Kita kan dapat 5. Oke kan, dapat 5 peraturan. Ada lagi nih satu lagi yang perlu ditambahkan nggak? Wajib menyampaikan pendapat. Oke, wajib satu lagi ya. Wajib menyampaikan pendapat di kelas ya, saat pelajaran gitu ya. Di dalam kelas ini ya. Aturan kelas itu akan kita ubah menjadi keyakinan dengan bahasa yang lebih halus, bahasanya lebih halus. Dari kalimat yang pertama kita lihat ini. Tetap menjaga keharuman badan. Ini kalau dicetak kira-kira apik rak munine ngene. Tidak. Berarti yang bahasanya mungkin diganti berarti gini ya. Rapi dan rapi ya, itu kan masuk rapi kan? Berpakaian masuk rapi dan harum, berarti piye bahasane? Bersih dan rapi ya, bersih. Harum itu kan bersih kan? Iya kan? Harum itu wangi. Iya. Bersih juga otomatis kan? Kalau misalnya saya kan anu kan enggak seneng langsung berarti pakai, itu menurut saya udah kotor gitu loh. Kalau tuh berarti berpakaian Bersih dan rapi. berpakaian bersih dan rapi. Oke, berpakaian bersih dan rapi. Ini untuk semuanya ya, ini untuk semua kelas. Terus yang kedua, tidak boleh egois. Berarti bahasa yang masih ada kata tidak, berarti masih ada negatifnya. Kita ubah ke dalam bentuk positif. Tidak boleh egois. Bahasa positifnya apa kira-kira? Berarti gini, jangan memaksa, masih ada kata jangan. Hilangkan kata negatifnya. Berarti gini, saling, ya betul. Setuju nggak? Tidak boleh egois, kita ganti menjadi saling pengertian satu sama lain. Masuk? Oke. Saling pengertian. Saling mengerti satu sama lain gitu ya.
Terus yang ketiga, piket wajib dilaksanakan. Berarti ini sudah bahasa positif ya. Tak ganti tak katanya wajib melaksanakan piket gitu ya. Baik, Bunas. Laksanakan piket wajib. Wajib. Berarti nanti kalau ada yang ditegur sama temennya untuk melaksanakan piket, syaratnya tidak boleh marah. Oke, karena ini nanti akan jadi satu keyakinan. Bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Sudah positif ya ini ya. Tinggal di copy aja. Gak mau piye? Tidak boleh saling membuli teman. Tidak boleh saling masih ada tidak boleh. Kita ganti berarti. Ayo, jadi apa? Saling menghormati. Masuk enggak kalau saling menghormati? Enggak. Membuli itu berarti oke, itu bisa saling menjaga perasaan satu sama lain. Bisa? Bisa ya? Setuju? Oke. Ini nanti disepakati. Kalau ada temennya melanggar nanti ya di nganu. Ini bukan pacaran. Iya toh. Terus wajib menyampaikan pendapat di dalam kelas. Itu kalau tak ganti aktif. Ya, aktif berpendapat di dalam kelas. Gitu ya. Oke, alhamdulillah dapat 6. Bunda Siti bacakan lagi. Keyakinan kelas yang pertama adalah berpakaian bersih dan rapi, saling mengerti satu sama lain. Tadi dari egois tadi ya. Kemudian wajib melaksanakan piket, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, saling menjaga perasaan satu sama lain. Berarti sudah tidak ada boleh bullying di sini. Kemudian aktif berpendapat di dalam kelas. Ini nilai-nilai yang kita yakini. Kau tak gawe ke dari kata-kata terakhir, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Sebagai guru itu hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kalian sendiri yang akan menentukan kalian mau menjadi pribadi yang seperti apa. Gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Sekian untuk pembentukan keyakinan kelas. Kita tepuk tangan dulu untuk kelas 12 bersama 1. Oke.